Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Tri Nur Cahyani selaku Ketua Kelompok 3 Mata Kuliah Bahasa Indonesia kelas B. Pada kesempatan kali ini, kami bakal eh, menjelaskan tentang analisis jurnal. Topik yang kami ambil adalah model manajemen produksi film dokumenter Bulu Mata karya Tony Trimarsanto. Eh, Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Mia Trino Cahyani, ada Amelia Nurma, ada Muhammad Keiza, Farhan Zaki, Fahrel Akbar Irfanda, Irfan Mulyana, dan Sabrina. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, topik yang kami ambil adalah model manajemen produksi film dokumenter, yaitu film dokumenter Bulu Mata. Penulisnya adalah Kalda Ahmad Muafa dan Fajar Junaidi. Penerbitnya adalah Jurnal Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, edisi April 2020. Nah, film dokumenter ini adalah uh, film yang disutradarai oleh Tony Trimarsanto yang berdurasi 61 menit, dan film ini diproduksi oleh Rumah Dokumenter dan Suara Kita. Jadi film dokumenter ini diproduksi sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya. Dan film dokumenter ini juga menceritakan tentang latar belakang dari sekelompok transgender di Aceh yang hidup bersama di dalam salon kecantikan yang menjadi tempat tinggal sekaligus tempat mereka mencari uang. Kemudian data pendukungnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Amel. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Milena Malsanti. Di sini saya akan menjelaskan data pendukungnya. Yang pertama, official selection, yaitu LGBT Pride Cambodia Film Festival 2016. Yang kedua, in competition Festival Film Dokumenter 2016. Yang ketiga, official selection Asian Documenter JAV Asia Netpack 2017. Yang keempat, official selection Aeropalia Art Festival 2018. Kemudian di sini juga ada yang pertama itu official selection Native Festival Spain 2017, official selection Pesta Film Solo Festival 2018, yang ketiga official selection Malang Film Festival 2018, yang keempat official selection Oke, yang kemudian silakan Amel lanjutkan. selanjutnya belum Oke, slide-nya mungkin terkendala jaringan, jadi saya jelaskan aja. Yang keempat ada official selection, uh, itu dari TIFF Video Challenge Siprus 2017. Dan kemudian yang terakhir adalah Piala Citra Film Dokumenter Panjang Terbaik Festival Film Indonesia 2017. Kemudian ada kerangka teori. Jadi pada kerangka teori ini jurnal ini mengambil media massa adalah sebuah media yang menyebarkan informasi secara luas dan dapat dikonsumsi secara massal oleh masyarakat. Bukan dituju bukan hanya ditujukan untuk komunikasi pribadi saja. Nah, film ini merupakan salah satu bagian dari media massa. Film ini juga sebagai sarana komunikasi yang digunakan untuk penyebaran hiburan, menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, dan sajian lainnya kepada masyarakat. Nah, jadi pada film itu tuh kan diketahui mempunyai beberapa genre yang paling digemari audiens, yaitu drama, seperti drama, aksi, sejarah, percintaan, komedi. Dan ada satu genre yang mungkin asing bagi masyarakat awam atau bagi kebanyakan orang, yaitu
film yang dikomersilkan. Nah, pada film dokumenter ini dianggap oleh sebagian orang sebagai tayangan berdurasi panjang yang menampilkan beauty shot. Dan sebagian orang juga menyebutkan film dokumenter ini dipertontonkan tentang faktual secara real dan nyata. Film ini juga orang-orang melihat dokumenter sebagai sebuah video yang bercerita tentang satwa liar dan kehidupan suku pedalaman. Nah, itu film dokumenter menurut Jauhari 2012. Kemudian ada metode riset. Sabrina, apakah bisa menjelaskan? Saya rasa mungkin terkendali jaringan juga. Saya jelaskan saja. Dari penelitian jurnal ini menggunakan pendekatan positivistik dengan metode penelitian studi kasus. Metode pengumpulan datanya yaitu wawancara mendalam, dokumentasi, dan literatur yang relevan. Kemudian informan dari penelitian ini adalah kru yang terlibat dalam pembuatan film dokumenter Bulu Mata. Objek penelitiannya adalah manajemen produksi film dokumenter Bulu Mata karya Tony Trimarsanto. Nah, kemudian di sini ada hasil temuan atau penelitian. Jadi, hasil temuan penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Jadi, di praproduksi ini, semua yang terlibat dalam film ini melakukan perencanaan ide. Yang awal adalah perencanaan ide, kemudian bagaimana mereka memfokuskan tujuan dari film dokumenter tersebut, yaitu menyuarakan hak-hak manusia yang jauh dari kata prioritas, seperti transgender tadi. Kemudian, bagaimana melakukan riset agar mendapatkan data yang dibutuhkan. Terus, bagaimana perencanaan produksinya, mempersiapkan peralatan, pendanaan, serta manajemen kru. Dan yang kedua adalah tahap produksi. Tahap produksi ini adalah perencanaan produksi. Jadi semua kru, pemain, dan peralatan harus sudah benar-benar matang, yang kemudian dilanjutkan dengan proses syuting. Jadi di sini, di produksi ini, briefing dan subjek film, briefing dengan subjek film, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan gambar. Dan yang ketiga ada pasca produksi. Jadi di pasca produksi ini, tahapan ini merupakan tahapan terakhir, yaitu editing. Jadi setelah editing dilakukan, setelah editing dilakukan diskusi dan preview. Nah, diskusi dan preview ini antara sutradara dan editor tujuannya adalah untuk mengoreksi apabila ada kekurangan dalam tahap editing yang kurang tepat. Dan kemudian setelah dilakukan diskusi dan preview, kemudian dilakukan revisi apabila ada kekurangan. Nah, ini adalah kesimpulan dan saran. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Amel. Ya. Kesimpulan dasar ini mungkin film dokumenter Bulu Mata tercipta karena memiliki tujuan sebagai kampanye dalam menyuarakan hak-hak manusia yang jauh dari kata prioritas. Nah, film ini hadir untuk memberikan satu pengalaman kepada banyak keluarga. Jika salah satu dari anggota keluarganya ada yang ingin jadi transgender, itu akan seperti apa terutama di lingkungannya. Terkait dengan hal tersebut, film ini dipertontonkan di banyak kota dengan tujuan untuk berbagi pengalaman, yakni salah satu dari anggota keluarganya ada yang menjadi transgender dan sebagai bentuk meluruskan stigma negatif terhadap transgender. Nah, pembuatan film dokumenter Bulu Mata ini menjalankan proses produksi yang cukup panjang, sehingga manajemen produksi berperan aktif dalam proses produksinya. Pada film ini, sutradara memiliki pengalaman tersendiri dengan menggunakan
modal produksi yang ideal. Model yang dipakai oleh sutradara juga tidak terlepas dari film-film sebelumnya, yakni secara konsep yang terarah. Nah, film dokumenter Bulu Mata, oh ya. Oke, silakan. Lanjut aja. Lanjut aja. Aku. Film dokumenter Bulu Mata ini, manajemen produksi ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama praproduksi, yang kedua produksi, dan pasca produksi. Oke, saya akan melanjutkan dari Amel tadi. Di sini kan ada 3 tahapan, seperti yang saya bilang tadi, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, dari praproduksi ini, manajemen yang didapat adalah tahap praproduksi pembuatan film Bulu Mata, yaitu awalnya ide didapat dari suara kita yang meminta bantuan rumah dokumenter untuk memproduksi film dengan ide tentang transgender. Setelah itu, ide tersebut kemudian digodok dengan dilakukan pengemasan rencana produksi melalui sebuah rapat dengan pegiat film serta pihak pengurus dari suara kita sebelum masuk ke tujuan pembuatan film. Nah, terus dari tahapan produksi ini dilanjutkan dengan tujuannya dibuatnya film dokumenter ini. Perencanaan produksi film Bulu Mata ini sangat matang dalam hal meliputi riset yang sudah selesai, pemilihan subjek yang cocok, lokasi pengambilan gambar, pemilihan pendekatan bercerita pada film, serta kesiapan jadwal syuting. Kemudian masuk ke dalam budget produksi. Pada bagian ini dana didapat dari suara kita tidak terlalu banyak. Jadi bagaimana harus sangat meminimalisir keperluan agar menjadi hemat. Kemudian ada tahapan produksi. Di tahapan produksi ini film Bulu Mata berjalan sesuai dengan rencana awal yang telah disusun. Hal ini dapat dilihat mulai dari bagaimana kesiapan sutradara dalam pengambilan gambar serta melakukan pengarahan terhadap subjek agar jalannya syuting tidak ada halangan. Nah, jadi seperti yang dilihat di PowerPoint ini adalah film Bulu Mata ini diproduksi dengan menggunakan lensa wide karena syuting dilakukan sendiri dan momen yang bergerak begitu cepat. Kemudian ada pasca produksi, dan di tahapan ini adalah tahapan terakhir dari sebuah manajemen produksi, yaitu pasca produksi. Pada tahapan ini merupakan dilakukannya editing sesuai catatan yang dimiliki. Terus tahapan ini juga setelah editing, saat editing dimulai dari desain struktur, penyusunan gambar, timeline, memilih gambar, memilih narasi, transkrip wawancara, serta editing skrip yang lebih variasi. Nah, terus setelah dilakukan editingnya, preview bareng antara sutradara dengan editor. Jika ada kesalahan yang harus direvisi, maka harus diperbaiki kembali. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari kelompok saya. Saya Nia Trinu Cahyani dan teman-teman saya berterima kasih. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.